Isagi menyamakan skor dengan tendangan voli di udara yang spektakuler. Saat ini, ia meninggalkan Kaisar dan Rin dalam debu. Dunia bersorak kagum saat bola menghantam bagian belakang gawang. Komentator pun berteriak, "Gol! Gol! Gol! Sungguh gol yang menakjubkan! Isagi Yoichi melakukan tendangan langsung di udara dan berhasil membawa Bastard Munchen menyamakan kedudukan." Melihat Isagi yang mencetak gol, Rin dan Kaiser langsung tantrum bukan main. Bahkan para pemain yang melihat gol gila Isagi nampak tidak percaya dengan apa yang dilakukannya. Nanase berkata, tampaknya dia masih bisa berevolusi. Shido berkata, "Sungguh ledakan yang fantastis, Isagi Yoichi." Berada di dekat Isagi, Kunigami melirik Isagi sembari berkata, "Jangan mengharapkan umpan dariku lagi, egois yang terlalu beruntung." Isagi menanggapi, "Iya, kita akan saling melahap satu sama lain seperti biasa, tuan keras kepala yang jujur dan adil." Hiyori yang kegirangan menaiki pundak Isagi sembari berkata, "Apa-apaan tendangan yang barusan itu? Bukankah itu sangat menakjubkan?" Isagi merespon Hiyori dengan senyuman. Lalu mereka berdua melakukan tos sembari berkata, "Hiyori, umpananmu sangat hebat," ucap Isagi. "Tentu saja, dasar bodoh," jawab Hiyori. Hiyori bertanya ke Isagi, "Bagaimana kau membayangkannya? Umpan silang sempitku, asisnya Kunigami, lalu golmu." Isagi menjawab, "Aku yakin kau akan memberikan umpan yang sempurna. Lalu untuk asisnya Kunigami, aku menyesuaikannya setelah menyadari mindsetnya Kunigami. Karena ia berlari ke sana kemari untuk menjaga Shido, peluangnya untuk melihat dalam situasi genting sangat tinggi. Ditambah lagi, aku mungkin satu-satunya orang yang percaya bahwa dia akan memenangkan duelnya melawan Shido." Setelah mendengar penjelasan Isagi, Hiyori berkata, "Begitu rupanya, kombinasi yang hanya bisa dilakukan oleh Isagi-kun, lalu kau menyelesaikannya dengan teknik andalan pamungkasmu." Mendengar perkataan Hiyori, Isagi mengatakan bahwa dirinya tidak berencana mencetak gol gila seperti itu. Isagi menjelaskan ke Hiyori bahwa ia melihat posisinya terbuka lebar setelah menerobos pertahanan PXG, jadi ia tidak menyadari Rin dan Kaiser berada sedekat itu dengannya. Tapi berkat itu, ia harus berimprovisasi, yang mana memberikan dirinya petunjuk untuk melakukan teknik itu, yaitu tendangan juggling milik Nagi. Mendengar penjelasan Isagi, Hiyori bertanya, "Maksudmu tendangannya yang saat melawan kita waktu itu?" Isagi menjawab, "Benar, aku mungkin masih mengingat bayangan tendangan Nagi itu di pikiranku. Itulah sebabnya meski aku harus berimprovisasi setelah mereka berdua menghilangkan opsi yang kumiliki, aku masih bisa secara tidak sadar mengingat dan menciptakannya kembali." Hiyori menanggapi, "Itu artinya tendanganmu tadi adalah kombo dari kreativitas Nagi-kun dan tendangan voli Isagi-kun ya?" Isagi menjawab, kalau itu benar. Lalu Isagi menjelaskan bahwa bisa dibilang ia mencuri teknik dari Nagi, tapi ia tidak dapat melakukan tendangan barusan tanpa melihat Nagi melakukannya terlebih dahulu. Kontrol bola cepat di udara dengan menggunakan kedua kaki, atau bisa disebut Tugan volley. Mendengar penjelasan Isagi, Hiyori mengusap-ngusap dagunya, lalu berkata, "Tugan volley ya? Tunggu dulu, bukankah itu tendangan yang menakjubkan?" Isagi yang bingung dengan perkataan Hiyori bertanya-tanya, "Maksudmu?" Hiyori menjelaskan maksudnya ke Isagi, bahwa dari manapun arah datangnya back untuk memblokir tendangan Isagi, Isagi bisa menipu mereka di udara lalu menendang bolanya begitu timing mereka kacau. Ditambah lagi, kiper pasti akan kesulitan menentukan timing dari tendangan Isagi. Kalau Isagi bisa menciptakan kembali tendangan itu secara konsisten, Isagi tak akan terhentikan. Mendengar penjelasan dari Hiyori, Isagi berkata, "Dia benar, berarti aku baru saja menemukan senjata yang luar biasa." Dari luar lapangan, Noah berkata ke Isagi, "Bagus sekali Isagi Yoichi, kita akan ubah rencana Bastard Munchen. Karena serangan yang berpusat pada Isagi Yoichi sukses membuahkan gol, kita akan lebih condong ke arah sistem yang berpusat pada Isagi Yoichi. Kau keluar Grim, dan kau bersiaplah Kurona Ranze." Terlihat Grim ditarik keluar oleh Noah dan digantikan oleh Kurona. Melihat hal tersebut, Isagi berkata, "Grim dikeluarkan. Itu artinya yang bisa mendukung Kaiser hanya Nes saja. Wah, berkat golku, seluruh dinamika tim berubah drastis. Noah mempercayakan golku untuk membawa kemenangan tim. Ditambah lagi karena Kurona sudah masuk,
aku akan lebih mudah mengendalikan alur pertandingan. Jika aku mencetak gol lagi, aku dapat menghancurkan Kaiser sepenuhnya, dan Bastard Munchen akhirnya menjadi tim milikku. Dan jika aku mencetak gol satu lagi dan menorehkan hat-trick, aku akan melampaui Rin dan menjadi pemain terbaik di Liga Neo Egois. Aku masih bisa melihatnya, aku bisa membayangkannya lebih jelas. Bayanganku menjadi pemain terbaik di dunia. Cepat mulai kembali pertandingannya. Berbekal senjata baru dan atmosfer yang setia mendukungnya, sebuah ego yang jauh lebih kuat meledak ke permukaan. Di sisi lain, melihat timnya diambang dicuri oleh Isagi, Kaiser terlihat marah. Dengan punggungnya yang berlawanan dengan kehendak dan hanyanya sebagai pendukung, bagaimana Kaiser akan membalikan situasi yang hampir menjadi bencana ini menjadi menguntungkannya. Dalam hati, Kaiser yang penuh amarah berkata bahwa Isagi Yoichi sedang berevolusi. Jika Isagi sampai menguasai tendangan di luar nalar itu, menurut Kaiser, nilai Isagi sebagai striker akan meroket. Dan saat ini, Isagi sudah diambang batas untuk mencuri Bastard Munchen darinya. Kaiser bertanya-tanya, apakah dirinya akan menjadi pilihan kedua? Dan jika itu terjadi, artinya Kaiser telah kalah. Tapi di sini Kaiser tidak sudi jika dirinya harus kalah dari Isagi Yoichi. Nes yang khawatir dengan situasi saat ini mendekati Kaiser dan berkata, "Kaiser, dengan formasi ini hanya aku satu-satunya pendukungmu." Kaiser menanggapi, "Diam, ayo Nes. Tujuan kita satu-satunya adalah menunjukkan pada Yoichi, sekeras apapun dia mencoba, mustahil untuk mengalahkanku. Sekarang atau tidak sama sekali, waktunya untuk melepaskan senjata yang mustahil itu, sebelum Yoichi berhasil mencuri segalanya dariku." Terlihat, bola telah diletakkan di garis tengah lapangan. Pertandingan telah dimulai kembali. Rin mengumpan ke Nanase. Nanase yang dihadang oleh Kiora mengembalikan bolanya ke Rin. Rin segera berlari menuju pertahanan Bastard Munchen. Namun, Iori dan Raichi sudah siap menghadangnya. Melihat hal tersebut, Rin mencari rekan terdekat. Tapi di saat Rin menemukan rekan dengan posisi kosong, rekan yang agak lain ini malah mengangkat tangannya sembari berkata, "Hei Loki, aku mau diganti." Melihat kekonyolan Charles, Rin mencari rekan lainnya. Ia melirik ke Shido, tapi di sana terlihat bahwa Shido terus ditempel oleh Kunigami. Melihat hal tersebut, Rin berkata, umpanku tidak akan mencapainya. Di sisi lain, Charles terus mengangkat tangannya dan memasang muka bodoh sembari berkata, "Ini membosankan, boleh aku keluar saja?" Melihat tingkah konyol Charles, Loki yang geram berkata, "Cih, itu dia. Kebiasaan kurang motivasi dirinya itu sungguh menyebalkan." Terlihat Raichi dan Iori melakukan double press pada Itoshi Rin. Mendapatkan pressing gila, Rin kehilangan bolanya. Karasu yang melihat bolanya terlepas berteriak, "Kau pasti bercanda, bolanya lepas!" Melihat sebuah peluang di depan mata, Isagi berlari ke depan sembari berkata, "Waktunya serangan balik." Nampak Kurono yang berhasil mengamankan bola liar. Kurono yang mendapatkan bola berlari di belakang Isagi sembari berkata, "Bolanya milikku dan aku akan mengoper ke Isagi." Namun, siapa sangka di saat Kurono mengumpan bola ke Isagi, rambut mawar mencuri bolanya. Didampingi oleh Nes, Kaiser melesat dengan cepat sembari berkata, "Kau siap, Nes?" "Ya, Kaiser," jawab Nes. Dan sekarang kita mundur di 10 hari yang lalu, tepatnya di Stardom Jerman, lapangan latihan. Di sana nampak Kaiser yang sedang berlatih ditemani oleh Nes. Kaiser berkata ke Nes, "Efek Magnus, ketika pemain menendang bola, udara di sekitarnya akan secara alami akan mengerahkan kekuatan yang sama serta berlawanan dari bola. Alasan mengapa bola yang berputar akan melengkung, menukik, atau naik adalah karena perbedaan ketahanan udara di antara sisi-sisi bola yang berbeda." Dengan ekspresi kagum, Nes menanggapi, "Oh, keren juga." Kaiser berkata, "Sampai sekarang, aku memprioritaskan untuk menendang bola sambil meningkatkan kecepatan dan kekuatan dari Kaiser Impact. Tapi senjata baruku adalah ketika aku memberikan sedikit putaran pada Kaiser Impact dan sengaja membuatnya melengkung. Agar berhasil, aku harus menentukan dengan tepat di mana harus menendang bola dan meningkatkan akurasinya ke tingkat yang setara dengan Kaiser Impact dengan menggunakan tekanan udara sebagai titik referensi." Nampak Kaiser menargetkan tendangan di sisi pojok kiri bawah pada bola. Dawar! Bola melesat cepat dan menukik melewati penghalang di hadapannya, lalu masuk ke gawang. Nes yang melihat tendangan Kaiser berkata dalam hati,
Tanpa mengorbankan kecepatan dan kekuatannya, dia berhasil menambahkan putaran mengerikan pada Kaiser Impact-nya. Dengan penuh kekaguman, Ness berkata ke Kaiser, Luar biasa, ini artinya kau bisa dengan bebas mengontrol arah Kaiser Impact tanpa ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Kaiser menanggapi, tapi saat ini aku baru bisa melakukannya jika bola dalam kondisi diam. Ness menyadari hal tersebut dan menanggapi, itu benar. Selama pertandingan, bolanya pasti akan terus bergerak. Tingkat kesulitannya meningkat drastis. Sebelum kembali ke pertandingan, Mimin akan menunjukkan efek Magnus atau yang biasa kita sebut dengan tendangan pisang. Dan beliau yang ada di video ini adalah Roberto Carlos. Kurang lebih seperti itulah efek Magnus. Dan sekarang kita kembali ke pertandingan bersama Kaiser dan Ness. Kaiser mengumpan ke Ness. Dengan sihirnya, Ness melewati dua pemain PXG sekaligus, lalu mengembalikan bolanya ke Kaiser. Kaiser yang dipres oleh Tokimitsu dan Karasu berkata dalam hati, aku belum pernah berhasil melakukan itu dalam keadaan bola hidup. Kita akan menyempurnakannya. Senjata baru, di sini juga, sekarang juga, saat ini juga. Kaiser yang berada di lini pertahanan PXG sudah dikepung dari sisi manapun. Mengetahui hal tersebut, Kaiser berkata, 3 back di depan dan 2 di sampingku. Keseimbanganku sedikit kacau, tapi syaratnya sudah terpenuhi dan aku sudah melihat sudut gawang incaranku. Meski bolanya masih bergerak, itu tidak penting. Ini adalah hal yang harus kulakukan, sebuah tantangan yang mustahil. Nampak Kaiser sudah mengunci titik tendang pada bolanya. Dan madawar, Kaiser Impact Magnus telah dilesatkan. Bola melesat dengan kencang dan menukik. Melihat Kaiser melepaskan tembakan secara tiba-tiba, Raichi bertanya-tanya, apa? Kemana dia menembak? Dan ternyata bolanya meleset jauh dari gawang lur. Ness yang melihat tendangan Kaiser meleset nampak tidak percaya. Isagi yang melihat tendangan Kaiser meleset juga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu Isagi berkata, Kaiser meleset, aku belum pernah melihatnya seperti ini. Kaiser, lepas kendali. Sialan! Teriak Kaiser yang frustasi. Dan sekarang kita flashback jauh ke masa lalu Kaiser. Terlihat om-om yang sedang mabuk mencaki Kaiser kecil. Om-om ini adalah ayah Kaiser. Dan mulai dari sini, cerita akan diambil oleh narator. Narator berkata, nama anak itu adalah Michael Kaiser. Masa kecilnya adalah sesuatu yang tidak diinginkan atau dialami setiap anak-anak. Ayahnya adalah seorang sutradara teater kecil-kecilan, dan ibunya adalah aktris utama dari teater ayahnya. Entah itu karena gagalnya taruhan percintaan mereka, atau konsekuensi yang harus ditanggung dari satu malam yang penuh nafsu serta gairah, dan Kaiser pun terlahir. Setelah dia terlahir, ibunya meninggalkan si anak beserta ayahnya. Tidak lama setelah itu, sang ibu menjadi seorang aktris bintang. Di sisi lain, di bawah bayang-bayang kesuksesan sang ibu, sang ayah yang patah hati memasuki lingkaran kehancuran diri yang tak berujung. Sang ayah yang merupakan seorang pecandu judi dan alkohol itu memukulinya setiap kali ada kesempatan. Di situasi itulah Michael Kaiser tumbuh. Malangnya, tidak ada tempat lain yang bisa dituju oleh anak itu. Pergilah bekerja. Ketika ayahnya menyuruh anak itu bekerja, itu merupakan perintah untuk pergi mencuri sesuatu. Anak itu pun pergi ke supermarket terdekat untuk mencuri makanan apapun untuk kebutuhan sehari-hari. Jika dia gagal membawa sesuatu, ayahnya akan berteriak dan mengajarnya. Anak itu pun dengan cepat menjadi seorang pencuri handal. Mana susunya? Dasar idiot! Bisa-bisanya kau melupakan susu. Bagaimana aku bisa buang air besar tanpa susu? Meski anak itu telah melakukan pekerjaannya, dia tetap terus diajar setiap hari. Michael, nama yang diberikan oleh ibunya sesaat sebelum dia pergi, tidak pernah sekalipun diucapkan oleh ayahnya. Namun, ayahnya masih menyimpan bunga mawar yang pernah diberikan oleh sang ibu. Anak itu tidak mengerti mengapa ayahnya menyimpan sesuatu yang telah mengacaukan hidupnya. Ya, aku ini sampah. Wanita yang kucintai meninggalkanku. Aku bukanlah siapa-siapa, hanya orang yang tidak penting yang bakatnya layu, orang yang malang tanpa ada yang berjalan sesuai dengan keinginannya. Tapi kau lebih buruk dari itu. Kau adalah sampah yang terlahir dari diriku dan si wanita jalang itu. Tidak berbakat, tidak berguna, orang redahan. Kau itu cuma sampah yang tidak berguna.
Anak itu menanggung hal-hal yang tidak seharusnya dialami oleh seorang anak. Suatu hari, aku akan meninggalkan tempat ini. Seiring usianya bertambah, keinginan itu semakin kuat. Di antara barang-barang hasil curiannya, anak itu diam-diam menjual barang yang lebih berharga dan menyimpan uangnya untuk dirinya sendiri. Itu adalah momen pembangkangan pertama bagi dirinya. Di ulang tahun ke-12-nya, anak itu memutuskan membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Mungkin itulah saat dimana kehidupannya benar-benar dimulai. Kaiser berkata, "Makanan? Tidak, aku ingin sesuatu yang bertahan lama. Aku tidak peduli apapun yang kubeli. Setelah diajar dan dianiaya begitu lama, aku hanya butuh sesuatu untuk melanjutkan hidup. Itu sudah cukup bagiku." Ketika membentur di dinding, bola itu kembali lagi padaku. Bahkan ketika aku marah dan memukulinya, aku juga menendangnya dengan sekuat tenaga. Tapi dia tidak pernah menangis ataupun marah. Bahkan saat kondisi keadaan sedang sulit, dia selalu diam-diam berada di sisiku. Kau dan aku adalah sampah. Dia bermimpi untuk keluar dari mimpi buruk ini. Suatu hari, beberapa perampok toko perhiasan di dekat tempat tinggalnya. Di antara para perampok yang tertangkap, salah satu dari mereka menyebut nama Michael Kaiser sebagai salah satu kaki tangan mereka. Perampok tersebut memiliki hubungan dengan anak itu. Tapi, anak itu sama sekali tidak bersalah. Itu adalah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Anak itu telah dijebak. "Harus berapa kali lagi ku bilang jangan mencuri yang bukan milikmu. Dasar tidak tahu diri. Nyala, matilah." Mendengar perkataan ayahnya, Kaiser yang babak belur berkata dalam hati, "Padahal kau yang selama ini menyuruhku. Dasar pecundang." Polisi menunjukkan sebuah berangkas ke ayah Kaiser sembari berkata, "Tuan, kami menemukan berangkas di samping tempat tidur putramu." Ayah mengambil uang di berangkas itu dan menunjukkannya pada Kaiser sembari berkata, "Jelaskan maksud dari semua ini." "Dasar bajingan tengik! Selama ini kau menyembunyikan dariku. Dari mana kau mendapatkan semua uang ini? Mau kau apakan uang ini? Sekarang uang ini adalah milikku." Kaiser yang ditangkap oleh polisi hanya bisa pasrah melihat uangnya diambil oleh ayah. Dituntun polisi keluar rumah, Kaiser berkata dalam hati, "Ah, sial. Ya terserahlah. Aku bisa mencari lagi uang itu di lain waktu. Aku hanya tinggal mengulang semuanya dari awal." Terlihat polisi memberikan bola ke ayah sembari berkata, "Bola ini juga ada di dekat tempat tidurnya. Selain dari benda ini, sepertinya tidak ada bukti kalau anak itu..." Ayah langsung mengambil bolanya dan mengarahkan botol tajamnya ke bola itu sembari berkata, "Kenapa kau? Jangan bilang kau menyembunyikan uang lagi di dalam benda ini. Dasar keparat!" Tepat saat botol tajam itu hampir menusuk bola, Kaiser tiba-tiba melompat ke arah ayahnya dengan sorot mata penuh amarah yang membara. Wajahnya diliputi oleh kemarahan yang tak tertahankan. Keratak! Beruak! Kaiser menendang kepala ayahnya sampai tergeletak tidak sadarkan diri. "Hei bocah, berhenti!" teriak polisi yang melihat Kaiser menjadi liar. Narator berkata, saat itu sesuatu di dalam diri anak itu terpancing keluar. Tidak, bukan terpancing keluar. Lebih tepatnya, terlahir. Sesuatu itu adalah identitasnya. Dan sekarang kita beralih ke penjara yang dimana Kaiser ditahan di sana. Di penjara itu, seseorang mendatangi Kaiser dan berkata, "Hei bocah, apa kau menyukai sepak bola? Kalau kau menyukainya, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Perkenalkan dulur, dia adalah Raidark dari Asosiasi Sepak Bola Dunia, seorang agen dengan lisensi FIFA."